Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Robi, guru fisika. Dan pada materi kali ini kita akan membahas mengenai KD31 pada kelas 10, yaitu hakikat ilmu fisika dan metode ilmiah. Yang submaterinya sekarang kita fokus pada hakikat ilmu fisika. Kompetensi dasar kita pada materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang kompetensi dasar yang kedua atau yang 41-nya adalah membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini, yang pertama, menyebutkan fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendeskripsikan hakikat ilmu fisika. Yang ketiga, menjelaskan ruang lingkup fisika. Yang keempat, menjelaskan peranan ilmu fisika. Yang kelima, menjelaskan hubungan fisika dengan ilmu lainnya. Yang keenam, mendeskripsikan langkah-langkah metode ilmiah. Dan yang ketujuh, mendeskripsikan langkah keselamatan kerja di laboratorium. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah membuat prosedur, ini masih IPK ya, tadi KD3 sekarang KD4 itu membuat prosedur kerja ilmiah. Lalu yang kedua, membuat langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium. Yang ketiga, membuat laporan prosedur kerja ilmiah sesuai dengan kaidah metode ilmiah. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini bisa kamu baca. Jadi nah, ini dia, apa itu fisika. Oke, ini kamu nampak nih gambar ompung Albert Einstein, atau Atu Albert Einstein. Nah, jadi Albert Einstein ini adalah salah seorang ilmuwan fisika, yaitu lebih tepatnya ilmuwan fisika modern. Jadi fisika itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari alam yang tidak hidup dalam lingkungan hidup, ruang, dan waktu, dan semua interaksi yang menyertainya. Jadi mempelajari alam yang tidak hidup, tetapi jika ada yang hidup menyertainya, maka itu masuk dalam fisika. Ini sebagai salah satu konsep atau contoh kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini bisa kamu diskusikan. Contohnya, itu ada gambar astronot yang lagi mengambang di atas bumi. Nah, ini kenapa astronot itu bisa mengambang di atas bumi? Itu ada kaitannya dengan konsep ilmu fisika. Nah, salah satunya itu adalah gravitasi. Nanti pada pembelajaran fisika ini kita akan bertemu apa itu gravitasi dan segala macam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nih masih gambar Atu Albert Einstein. Hakikat fisika. Fisika pada hakikatnya dapat dipandang sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Itulah tiga hakikat fisika, itu produk, proses, dan sikap ilmiah. Apa yang produk, proses, dan sikap ilmiah nanti akan kita rinci pada slide selanjutnya. Yang pertama, fisika sebagai produk ilmiah. Jadi dalam wacana ilmiah, hasil-hasil penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang kreatif pada ilmuwan diinventaris atau dicatat itu, lalu dikumpulkan dan disusun secara sistematik menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang disebut sebagai produk atau a body of knowledge. Jadi badannya dari pengetahuan. Jadi dia dikumpulkan, diselidiki kan, lalu diinventarisir, lalu setelah itu disusun dalam sebuah kumpulan pengetahuan. Nah, itu dinamakan tadi body of knowledge. Nah, ini yang pertama adalah fakta. Nah, kamu tahu dalam kehidupan sehari-hari kamu sering ketemu tentang fakta yang sebenarnya. Fakta bahwasanya cinta kamu ditolak. Fakta bahwasanya kamu sangat ganteng sekali. Oke, nah, jadi kita lihat fakta itu adalah keadaan sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena alam yang tertangkap oleh indera manusia dan diakui oleh umum sebagai suatu kenyataan. Nah, itu fakta. Jadi kalau kamu itu misalnya ganteng, kalau tidak diakui oleh manusia yang lain, maka itu bukan fakta. Itu fitnah. Oke, jadi
Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau fakta dalam fisika tadi itulah keadaan sesungguhnya yang diakui oleh orang lain. Nah, contohnya karet itu elastis, bisa ditarik-tarik. Lalu baja itu keras. Lalu besi itu tenggelam di dalam air. Maka itu semuanya adalah fakta. Selanjutnya konsep. Nah, jadi konsep, ada istilah konsep. Konsep itu adalah abstrak atau abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Jadi konsep itu memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut tertentu. Nah, atribut itu misalnya warna, ukuran, bentuk, bau, dan sebagainya. Itu semua disebut sebagai atribut. Jadi konsep fisika itu dapat dibedakan atas konsep yang baik contoh maupun atributnya dapat diamati, itu yang pertama. Yang kedua, konsep mencontohnya dapat diamati tetapi atributnya tidak dapat diamati. Dan yang konsep yang baik contoh maupun atributnya tidak dapat diamati. Nah, contohnya itu adalah kecepatan adalah perubahan posisi terhadap waktu. Itu adalah konsep. Yang ketiga, pada prinsipnya sih, kamu sering bicara masalah pada prinsipnya. Jadi prinsip itu apa sih? Prinsip itu, prinsip itu adalah pola umum. Kalau istilah lainnya itu generalisasi. Jadi pola umum atau generalisasi dari hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan. Jadi konsep-konsep atau yang berkaitan tadi kita bahas data tentang konsep, kalau berkaitan maka itu disebut dengan prinsip. Contohnya, benda akan menguap jika dipanaskan. Itu prinsip. Menyusun ketika didinginkan, itu prinsip. Tidak mau diduakan, itu juga prinsip, tapi itu bukan dalam fisika ya. Oke. Yang keempat, hukum. Hukum. Kamu pasti sering mendengar istilah hukum. Hukum itu adalah prinsip yang bersifat spesifik dan kebenarannya diterima karena kebenarannya telah diuji secara konsisten dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Jadi itu dia yang dimaksud dengan hukum. Jadi Bapak ulangi, hukum adalah prinsip yang bersifat spesifik dan kebenarannya diterima karena kebenarannya telah diuji secara konsisten dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Contohnya yang hukum itu adalah hukum kekekalan energi. Pasti kamu ingat hukum kekekalan energi itu yang bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi dapat diubah bentuk energi tersebut. Nah, itu yang keempat dari fisika sebagai produk ilmiah. Yang kelima, sebut dengan teori. Teori yang kamu bilang itu teori aja. Oke, itu misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi teori itu sekarang kita lihat, teori disusun untuk menjelaskan sesuatu yang tersembunyi atau tidak dapat langsung diamati. Jadi menjelaskan sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat langsung diamati. Contohnya teori atom, nanti kamu akan belajar itu teori atom. Lalu ada lagi teori kinetik gas, teori relativitas, lalu ada lagi teori yang lainnya. Itu yang akan kamu pelajari tentang teori. Teori itu tetaplah teori. Nah, jadi teori tetap teori, teori tidak mungkin menjadi hukum. Atau fakta teori bersifat tentatif sampai terbukti dan tidak atau benarnya. Jadi dia akan bersifat tentatif sampai terbukti tidak atau benarnya dan diperbaiki setelah itu. Jadi itu teori itu. Oke, kita lanjut. Yang keenam. Yang keenam adalah model. Model. Ada mau jadi foto model tidak? Oke, jadi foto model, nanti fotonya akan dijadikan contoh. Model itu adalah sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Nah, kalau model tadi kamu bisa dilihat oleh orang lain, tapi model dalam fisika itu sesuatu presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Nah, nanti kamu akan belajar contohnya itu seperti model atom bomb, yang mana fungsinya untuk memahami teori atom. Dan yang ketujuh, yang fisika sebagai produk ilmiah itu adalah rumus atau formula. Rumus atau formula pasti kamu kalau fisika rumus aja fisika ini. Nah, sekarang jadi tidak rumus saja, ini sudah ada 7 konsep kita yang sebagai produk ilmiah. Jadi apa sih rumus atau formula? Rumus atau formula itu adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep,
prinsip, hukum, atau teori yang menggambarkan hubungan keterkaitan antara variabel yang menggambarkan benda atau fenomena alam tertentu. Jadi gabungannya dari semuanya. Nah, contohnya tadi kita sudah membahas hukum, tadi ada hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kalau rumusnya itulah EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Dua adalah fisika sebagai proses ilmiah. Jadi IPA sebagai proses atau disebut juga a way of investigating. Memberikan gambaran mengenai bagaimana para ilmuwan bekerja melakukan penemuan-penemuan. Jadi IPA itu sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Jadi apa langkah-langkah untuk investigasi. Nah, jadi itu fisika sebagai proses ilmiah. Jadi yang pertama langkahnya itulah mengamati atau observasi. Bagaimana mulai ketika dia menemukan sebuah topik, diamati atau observasi terlebih dahulu. Selanjutnya klasifikasi atau kategorisasi atau diklasifikasinya, dikelompok-kelompokannya. Setelah itu yang ketiga ada istilahnya mengukur atau melakukan pengukuran. Jadi mulai dari melakukan pengukuran, memilih alat ukur, dan menentukan ketidakpastian pada pengukuran. Nah, selanjutnya mengajukan pertanyaan. Jadi mengajukan pertanyaan, ajukan pertanyaan sebanyak mungkin, rumuskan hipotesis. Jadi kita perlu sadari bahwasanya terdapat berapa kemungkinan untuk menjelaskan suatu gejala. Jadi bisa jadi hipotesis itu jawab dapat dibuktikan gitu. Lalu yang keenam, merencanakan penyelidikan atau percobaan. Jadi selesai kita bikin hipotesisnya, lakukan penyelidikan. Yang ketujuh, menginterpretasi atau menafsirkan informasi. Nah, disinilah kira-kira nanti menarik kesimpulan pada kegiatan interpretasi ini. Lalu berkomunikasi tentang hasil yang didapatkan. Nah, itulah proses fisika sebagai proses ilmiah. Selanjutnya yang ketiga, fisika sebagai sikap ilmiah. Nah, sebagai sikap ilmiah, jadi para ilmuwan, jadi pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh para ilmuwan yang bergerak dalam bidang fisika menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang cukup besar. Jadi rasa penasaran mereka cukup besar, diiringi dengan rasa percaya, sikap objektif, jujur dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Sikap itulah yang kemudian memaknai hakikat fisika sebagai sikap atau a way of thinking. Nah, jadi kamu juga harus seperti itu dalam melakukan suatu kegiatan. Kamu harus memiliki sikap percaya diri, sikap objektif, jangan subjektif. Kalau subjektif terhadap suatu subjek, lalu jujur dan terbuka. Nah, ini adalah sebagai fisika sebagai sikap ilmiah. Jadi kita sudah belajar mengenai hakikat fisika. Sekarang mengenai peran fisika dalam kehidupan. Seperti yang sudah Bapak bilang di awal-awal tadi, bahwasanya fisika itu sangat banyak sekali perannya dalam kehidupan. Jadi fisika itu telah terbukti mampu membantu memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Nah, coba kamu lihat, mobil bergerak itu karena konsep fisika. Bayangkan kalau dengan tidak konsep fisika, orang bikin ban mobil itu petak, gimana jalan mobil? Kalau orang fisika tidak membuat rem supaya mobil itu berhenti, tentu nanti mobilnya berhenti menabrak dinding saja atau menabrak mobil yang lainnya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga nanti datang ke sekolah di awal semester, nanti kamu pakai sepatu. Kalau sepatu kamu baru, itu biasanya kamu aman jalannya. Tapi kalau sepatunya sudah lama, tapaknya sudah licin, ketika kamu pergi ke kamar mandi, kamu memiliki risiko terjatuh yang sangat besar. Itu sudah dibahas mengenai gaya gesek namanya. Jadi sangat terbantu sekali kita dalam kehidupan sehari-hari tentang fisika ini. Lalu apa sih? Nah, ini Pak, kenapa kita harus mempelajari fisika? Yang pertama, dengan kamu mempelajari fisika itu, kamu dapat menyingkap rahasia alam. Contohnya, kenapa sih bisa terjadi petir? Rahasia alam loh. Nah,
dalam istilah kita di Sumatera Barat atau di Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Nah, jadi kita juga menyingkap rahasia alam di sana. Oke. Yang kedua, fisika berada di depan dalam perkembangan energi. Bagaimana kita lihat energi yang terbarukan dibuat sekarang, misalkan ada energi gerak, lalu ada energi listrik, ada energi biogas, ada energi angin dan lainnya, itu tidak lepas dari peran fisika. Jadi ini adalah manfaat mempelajari fisika. Yang ketiga, berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi. Berapa banyak teknologi tadi yang sudah kita singgung, itu semuanya dari konsep fisika semuanya. Nah, yang keempat, sebagai ilmu dasar dalam andil pengembangan teknologi. Nah, jadi dari fisika, biologi, kimia, itu dasarnya juga dari fisika. Jadi fisika itu manfaatnya kita adalah ilmu dasar dalam pengembangan teknologi. Ketika kamu nanti kuliah, kamu mau bekerja atau kamu kuliah di bidang-bidang teknologi, itu pasti kamu akan mempelajari fisika lagi sebagai dasarnya. Yang kelima, melatih berpikir logis dan sistematis. Nah, orang fisika, orang IPA itu pikirannya logis, sistematis berurutan, tidak meloncat-loncat. Nah, itu dia. Yang keenam, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu sudah betul-betul paham fisika, kamu bisa nanti contohnya, jarak rumah kamu ke sekolah itu 2 kilo. Kamu bisa menghitung kecepatan berapa dalam berapa menit kamu untuk sampai ke sekolah. Jadi itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ruang lingkup fisika. Nah, kita bicara ruang lingkup fisika, ini contohnya yang pertama di bidang industri. Jadi di bidang industri sekarang itu sudah banyak sekali pengembangan industri yang berasal dari pengembangan ilmu fisika. Ini contoh yang Bapak sampaikan di sini. Oke, contohnya di sini ada gambar kapal. Gambar kapal yang ada di atas laut itu mendeteksi ada kapal selam yang berada di bawahnya. Nah, ini dari konsep sinar radar. Nah, dari konsep sinar radar ini juga dalam bidang industri dan ini dikembangkan sehingga menjadi sebuah lahan bagi perusahaan-perusahaan besar untuk terus meningkatkan bagaimana industri mereka, dan tentu ada kaitannya dengan fisika. Lalu di bidang teknologi, nah di bidang teknologi kita bisa lihat di gambar di sini. Di bidang teknologi bisa mengukur berapa panasnya suhu, mengukur berapa derajat air dengan komputer. Banyak fisika itu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, bidang transportasi. Kita lihat, pesawat terbang. Pesawat terbang itu terbangnya bukan hanya karena aftur saja, tapi juga karena para ilmuwan dan penemunya menentukan atau menemukan bagaimana lekuk dari sayap pesawat terbang sehingga nanti bisa menghasilkan gaya angkat pesawat terbang. Yang keempat, bidang telekomunikasi. Nah, seperti kamu ketahui sekarang ada istilahnya siaran optik dan teknologi komunikasi. Dengan Android kamu bisa menerima sinyal, kamu bisa melakukan video conference, kamu punya kelas maya. Nah, itu semua tidak lepas dari fisika di bidang telekomunikasi. Bidang pertanian. Nah, ini bidang pertanian, di sini ada gambar sapi. Sapi itu nanti buang gas. Dari buang gas sapi itu, maka gas itu bisa menjadi energi listrik nantinya atau energi panas nantinya. Nah, itu dia sampai bidang pertanian. Yang keenam, bidang kedokteran. Nah, di gambar itu nanti peralatan dokter itu bisa melihat bagian-bagian dalam tubuh kamu, misalkan bagian yang sakit, bagian yang patah, atau juga itu dengan X-ray atau sinar X, juga ada bisa melihat bayi di dalam kandungan. Nah, itu juga menggunakan konsep fisika. Dan di bidang energi, dengan adanya penemuan-penemuan di bidang fisika, maka energi-energi terbarukan bisa dilakukan sehingga sekarang ini sudah banyak rumah-rumah yang menggunakan sel surya sebagai energi alternatif untuk listrik di rumahnya. Juga di daerah-daerah terisolir atau daerah yang memang belum masuk listrik itu menggunakan sel surya untuk pengembangan atau
atau untuk penerangannya, yang dimana zat surya itu didapatkan dari sinar cahaya matahari. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, itulah materi hakikat fisika yang pertama. Kita nanti akan muncul pada materi masih tentang hakikat fisika pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.